Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan menambah semangat tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan. Kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Mungkin memberikan kepada kita satu kesehatan yang sangat luar biasa untuk kita dapat merubah pola hidup kita, untuk kita dapat mengerangkul akan fisik, mental, dan spiritual kita, dan juga mendengar akan motivasi, inspirasi, dan dorongan. Maka kita mendapatkan kisah kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Biarlah kita selalu mau mengikuti apa yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Seperti ayatnya juga mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Untuk itu biarlah kita selalu bersuka cita, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Membuat Minuman Jeruk. Ayat intinya terdapat dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Sehari setelah pemakaman ayah saya terkejut karena gantinya bunga, sebuah paket dikirimkan kepada ibu saya yang berduka. Dia membukanya dan menemukan keranjang dengan lumut kering di atasnya. Sebuah catatan menjelaskan bahwa ini adalah taman musim semi, tetapi tampak sama sekali tidak seperti itu. Kartu petunjuknya memberi instruksi untuk menempatkan itu di tempat yang mendapat sinar matahari, menyiraminya, dan dalam waktu singkat dia akan memiliki sekeranjang bunga tulip, bunga yakut, dan bunga bakung. Di sini juga menceritakan kisah seseorang yang sedang berduka. Di sini dikatakan bahwa setelah pemakaman ayah saya, dia terkejut karena gantinya bunga sebagai paket yang dikirimkan kepada ibunya yang berduka. Dia mendapatkan paket itu, dia menemukan keranjang dengan lumut kering di atasnya. Dan sebuah catatan menjelaskan bahwa ini adalah taman musim semi, tetapi tampak sama sekali tidak seperti itu. Ya, banyak instruksi yang diberikan kepada ibu itu. Kartu petunjuk memberi instruksi untuk mendapatkan itu di tempat yang mendapat sinar matahari, menyiraminya, dan dalam waktu singkat dia akan memiliki sekeranjang bunga tulip, bunga yakut, dan bunga bakung. Ini menjelaskan untuk petunjuk di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat membawa akan bunga itu kepada sinar matahari. Terkadang tubuh kita juga membutuhkan sinar matahari supaya tetap kuat, supaya sel-sel kita dapat berfungsi dengan baik juga. Jadi di sini dikatakan juga kepada kita, jika kita mempunyai iman untuk kita melakukan sesuatunya, maka lakukan itu dengan sepenuh hati. Jika kita mempunyai iman dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kepada kita satu berkat yang dimana kita tidak patut untuk terima. Jadi di sini juga dikatakan kepada kita, maka ketika bunga-bunga di keranjang itu mekar, itu sangatlah indah sehingga ibu memutuskan untuk membawanya ke gereja. Saat kebaktian dimulai, pendeta bertanya kepada ibu saya, apakah dia mau membawakan cerita anak-anak? Dia setuju. Saat dia mulai berjalan ke depan, dia masih berusaha memutuskan apa yang harus dia ceritakan. Lalu matanya tertuju ke sekeranjang bunga musim semi itu dan dia berpikir, saya akan memberitahu anak-anak bagaimana kakek Roy berada di tempat penantian. Menunggu kedatangan Yesus sama seperti umbi bunga-bunga yang sedang menunggu untuk mekar. Anak-anak duduk terpesona saat dia menjelaskan kepada mereka pelajaran yang sukar ini. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, dan akan seperti apakah kakek ketika Yesus datang? Ini kembali lagi kita mau mendalami apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Pada saat ibu ini ditunjuk untuk membawa
sekolah sahabat anak-anak, dia setuju. Lalu dia mulai berpikir, dan dia mendapatkan bahwa saya akan memberitahu anak-anak bagaimana kakek Roy berada di tempat penantian, menunggu kedatangan Yesus, sama seperti umbi bunga-bunga yang menunggu untuk mekar. Ketika kita melihat bunga yang menunggu untuk mekar dengan masa penantian yang begitu panjang, tibanya saat dia mekar pada waktunya. Ketika kita mau menunggu Yesus, sama seperti bunga ini. Sebagai manusia kita menunggu terlalu lama, tapi itu adalah proses kita untuk kita dapat merubah hidup kita, untuk kita dapat merubah pikiran kita, untuk dapat merubah akan kehidupan kita bersama Tuhan di dunia ini. Ya, bunga saja dia menunggu penantian yang begitu luar biasa untuk mekar. Dan saat ini dikatakan kita orang-orang percaya, kita menunggu Tuhan sama seperti bunga ini. Sambil menunggu Tuhan itu datang, maka kita lakukan apa yang sudah menjadi tugas kita di dunia ini. Jika kita mau supaya iman kita bertumbuh dengan baik, jika kita mau supaya kehidupan kita berjalan dan bertumbuh dengan baik, maka kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Belajar sungguh-sungguh iman itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Jadi sini dikatakan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jika kita mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kita katakan gunung ini pindah, dia akan pindah. Kalau kita tidak mempunyai iman sama seperti itu, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap mengikuti Tuhan? Apakah kita mau terus berjalan bersama Tuhan? Nah, iman ini yang dapat membentuk karakter kita, membentuk tabiat kita. Banyak sekali penderitaan atau krisis yang kita alami, masa-masa sukar yang kita alami pada saat ini. Tapi bila mana kita mau mengizinkan itu terjadi supaya kita lewati, maka Tuhan akan mengizinkan itu dan Tuhan akan bersama dengan kita. Sangat luar biasa pelajaran ini dapat memberitakan kepada kita supaya kita dapat percaya kepada Tuhan. Di sini juga dikatakan bahwa anak-anak duduk terpesona saat dia menjelaskan kepada mereka pelajaran yang sukar ini. Ketika dia menyelesaikan ceritanya, dia bertanya, dan akan seperti apakah kakek ketika Yesus datang? Kembali pertanyaan itu di dalam kehidupan kita. Dan akan seperti apakah kita ketika Yesus datang? Sudah diberitakan kepada kita untuk kita dapat mempersiapkannya, untuk kita dapat memperbaiki semuanya. Dan tibalah saatnya untuk kita dapat merubah semua itu di hadapan Tuhan. Dari keinginan daging kita, biar kita mau merubah itu supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan waktu dia datang yang kedua kalinya. Jika kita mempunyai harapan yang besar di dalam kehidupan kita, jika kita mempunyai akan satu penyerahan di dalam kehidupan kita, kita meminta Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk kita dapat menyelesaikan ini semua dengan Tuhan. Di sini juga dikatakan, Mackenzie mengulurkan tangannya dan sambil tersenyum lebar berkata, dia akan seperti ciptaan baru. Ketika harinya sudah tiba, Tuhan akan melihat semua itu terjadi. Tuhan akan melihat dari buku kehidupan. Dia akan melihat bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Ketika dia mendapati kehidupan kita yang layak, maka dia akan merubah kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Sangat luar biasa pelajaran ini. Setelah kebaktian, pendeta memberitahu ibu bahwa dia belum pernah mendengar penjelasan yang lebih indah tentang kematian sebelumnya dan menyarankan agar dia menulis buku cerita anak-anak. Dia melakukannya dan itulah awal dari kehidupan barunya. Dengan dorongan dari adik-adik saya, Margie dan teman-teman, ibu saya menulis The Wedding Place dan juga sebuah buku tentang alam semesta. Selain buku, dia juga menulis lagu dan merancang mainan anak-anak yang kini dipasarkan. Anda pernah mendengar pepatah, jika hidup memberi Anda jeruk yang asam, buatlah itu menjadi minuman jeruk yang segar. Saya percaya ibu tidak hanya membuat minuman jeruk, tetapi juga pai jeruk. Kini di usia 77 tahun,
ibu terus memuji Tuhan dan mengharapkan keajaiban. Dia menghayati lirik dari salah satu lagu terbarunya. Tetapkan tujuan yang tinggi karena semuanya terserah padamu. Untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin Anda raih, hidupmu bisa bermanfaat. Jangan tertinggal di belakang. Saat perjalanan selesai, Anda sudah menikmatinya. Hari ini adalah hari baru untuk mulai mengejar impian Anda dan untuk mekar bagi Tuhan. Sangat luar biasa di sini dikatakan, setelah kebaktian itu, pendeta memberitahu ibu itu bahwa dia belum pernah mendengar akan penjelasan yang lebih indah tentang kematian sebelumnya. Dan dia menyarankan agar dia menulis buku cerita anak-anaknya. Ini sangat luar biasa pelajaran ini. Ketika kita mendengar suatu khotbah yang sangat luar biasa, kita akan katakan kepada Tuhan, wah ini sangat luar biasa, dapat merubah kehidupan saya. Di sini juga dikatakan bahwa jika hidup memberi Anda jeruk yang asam, buatlah itu menjadi minuman jeruk yang sekar. Jika hidup kita banyak pahitnya, banyak asamnya, banyak manisnya, ketika kita mempunyai hidup yang pahit dan asam, maka biarlah itu sebagai satu minuman yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, untuk kita minum. Anaknya percaya bahwa ibu tidak hanya membuat minuman jeruk, tetapi juga pai jeruk. Kini di usia 77 tahun, ibu terus memuji Tuhan dan mengharapkan keajaiban. Sepanjang hidupnya, dia terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kita mau memuji Tuhan bila mana Tuhan memberikan kita berkat. Kita mau memuji Tuhan bila mana kita ingin berkat itu dari Tuhan. Tetapi kita tidak mendapatkan berkat dari Tuhan, apakah kita tetap memuji memuliakan nama Tuhan? Pertanyaan itu kembali di dalam kehidupan kita. Itulah iman yang dikatakan kepada kita hari ini di ayat ini. Iman sebesar biji sesawi saja akan memindahkan gunung. Tetapi bila mana Tuhan tidak memberikan kita berkat, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Di sini dikatakan juga bahwa dia menghayati lirik dari salah satu lagu terbarunya. Tetapkan tujuan yang tinggi karena semuanya terserah padamu. Untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin Anda raih, hidupmu bisa bermanfaat. Jangan tertinggal di belakang. Saat perjalanan selesai, Anda sudah menikmatinya. Hari ini adalah hari baru untuk mulai mengejar impian Anda dan untuk mekar bagi Tuhan. Sangat luar biasa. Di lirik lagunya juga dapat mengingatkan kepada kita untuk memilih arah tujuan yang benar yang ingin Anda raih, maka rela itu bersama dengan Tuhan. Hidup kita bisa bermanfaat. Jangan tertinggal di belakang oleh karena masa lalu kita. Jangan tertinggal di belakang oleh karena keegoisan kita, oleh karena keteraumaan kita. Tapi bila mana itu menjadi satu alat, menjadi suatu mesin untuk kita dapat berjalan ke depannya. Di sini dikatakan, oh hari ini adalah hari baru untuk kita mulai mengejar impian kita dan untuk mekar bagi Tuhan. Mari kita sama-sama belajar bertumbuh melalui firman ini. Sangat dikatakan dengan baik untuk kita dapat mengejar akan apa yang ada di dalam kehidupan kita bagi Tuhan. Mengejar dan bertumbuh bersama dengan Tuhan. Sangat luar biasa pelajaran ini. Biar kita mempunyai satu iman yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.